Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Kita bersyukur pada Allah kesempatan sore hari ini. Kita mohon pada Allah agar Allah senantiasa mengaruniakan kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah juga beri taufik pada kita, diberikan rasa takut yang dapat menghalangi kita dari maksiat kepada Allah. Dan juga kita mohon kepada Allah agar diberikan karunia pada pendengaran, penglihatan, dan juga kekuatan, serta Allah jauhkan kita dari musibah yang menimpa agama kita. Dan semoga dunia tidak menjadi tujuan yang utama bagi kita, dan kita senantiasa semangat untuk menggapai akhirat. Allahumma amin. Baik jemaah sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Di kesempatan sore hari ini kami akan membahas satu buku. Insyaallah penjenengan bisa dapat di luar dari masjid ini. Judulnya Dosa Itu Candu. Imam Ibnul Qayyim di kitab beliau Ad-Dawa wad-Dawa membahas tentang 55 dampak jelek dari maksiat. Ada berapa? 55. Itu kalau mau bahas satu-satu itu 55 pertemuan berarti. Namun itu berat, kita akan melihat poin-poin penting dari 55 poin yang ada. Jadi saya bahas kilas dari buku tersebut. Nanti panjenengan bisa melihat bahasa lebih lengkap dari buku tadi. Ini saya baru bahas bagian-bagian pentingnya. Mudah-mudahan ada 10 poin yang nanti kita kaji bersama. Di antaranya dari dampak jelek maksiat atau dosa yang memegang buku bisa melihat dari halaman 12. Ibnu Qayyim sebutkan yang pertama, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Maksiat menghalangi masuknya ilmu. Imam Ibnu Qayyim katakan dampak jelek maksiat itu hirmanul ilmi fa inna ilma nur. Terhalangnya ilmu, padahal ilmu itu cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Yaksifuhullahu fil qalbi, yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Wal maksiat tudfi'u dzalika nura, dan maksiat itu memadamkan cahaya yang ada. Jadi poin yang pertama terkait dengan ilmu. Ilmu sulit didapati dikarenakan kita itu bermaksiat. Sedangkan ilmu itu cahaya. Cahaya di mana? Bisa jadi ilmu ini cahaya di dunia, menjadi penuntun kita.
Di antaranya menjadi penuntun kita ya ilmu tunjukkan kita mana yang benar, mana yang salah. Ilmu juga kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan kalau harta itu kamu jaga. Betul gak? Ilmu itu jaga kita. Kalau ada hal yang keliru yang kita lakukan, ilmu itu ingatkan. Itu gak benar, untuk kamu keliru. Taubat kamu. Sedangkan harta itu mesti kita jaga. Tidak bisa kita taruh di sembarang tempat. Apalagi kalau harta yang punya nilai luar biasa. Artinya itu ilmu itu cahaya di dunia, bisa nuntun kita, bisa menjaga kita. Ilmu juga nanti jadi cahaya di akhirat. Dan kita nanti di akhirat sangat butuh cahaya, dikarenakan nanti kita akan dapati suatu kondisi keadaan di hari kiamat itu menjadi gelap semuanya. Orang beriman akan dikasih cahaya, orang-orang kafir tidak. Orang munafik dia dapat cahaya dari orang beriman, kemudian cahayanya redup sehingga nggak bisa nuntun dia juga. Ya, sehingga nggak bisa nuntun dia. Allah katakan tentang orang beriman, nanti bisa lihat di surah Al-Hadid tentang hal itu. Tapi saya ingin singgung yang orang munafik tadi. Orang-orang munafik itu katakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nuruna naktabis min nurikum. Orang-orang munafik itu katakan pada orang beriman. Orang-orang munafik pada hari kiamat itu, yang laki-laki maupun perempuan, itu mengatakan pada orang beriman yang punya cahaya, tunggu kami. Kami ingin dapat cahaya juga dari kalian. Kemudian jawabannya, kilarji'u, kalian balik aja ke belakang. Kilarji'u wara'akum, kalian balik aja ke belakang. Faltamisu nura, kalian cari aja di situ. Mereka tidak dapat cahaya. Terus mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Kita kan di dunia dulu itu kan bareng-bareng. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwasanya kami bareng-bareng dengan orang-orang beriman, yaitu orang-orang munafik. Mereka katakan kami bareng-bareng tadi. Orang-orang munafik bareng-bareng dengan orang beriman. Kita akan sholat berjamaah bersama. Bahkan tentang perihal haji mereka mungkin juga, kita dulu wukuf bersama loh. Tapi karena dia tidak beriman, imannya ragu-ragu. Imannya orang munafik kan ragu-ragu. Dia ada kepentingan saja, maka cahayanya redup. Oleh karena itu di surah At-Tahrim itu jelaskan lanjutan dari cahayanya orang munafik tadi. Ketika orang-orang beriman tuh lihat cahaya orang munafik redup, kemudian mereka berdoa pada Allah. Orang-orang beriman ini berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, karena cahayanya orang-orang munafik sudah redup. Kami tidak ingin cahaya kami redup juga seperti itu. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, jangan sampai cahaya kami itu redup. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka itu kalau kita bahas cahaya di akhirat juga untuk orang-orang beriman. Dan cahaya ini dapati kalau kita itu berilmu.
Semoga Allah sempurnakan cahaya kita pada hari kiamat nanti dan dimudahkan untuk menghadapi hari yang begitu berat pada hari kiamat. Kemudian saya lompat yang kedua. Maksiat menghalangi datangnya rezeki. Maksiat menghalangi datangnya rezeki. Imam Al-Qayyim membawakan hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bi dzambi yusibuhu." Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dia perbuat. Berarti karena dosa rezeki jadi sulit datang. Ibnu Qayyim katakan, wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi fatarku taqwa majlabatun lil fakri famastujliba rizqullahi bimisli tarkil ma'asi. Takwa kepada Allah itulah yang jadi pembuka pintu rezeki. Takwa kepada Allah itulah yang jadi pembuka pintu rezeki. Sedangkan lalai dari takwa atau enggan bertakwa justru dapat mengundang kefakiran. Terus dikatakan rezeki hanya akan mengalir ketika seseorang menjauhi segala bentuk maksiat. Rezeki nanti mudah datang kalau kita itu menjauhi segala bentuk maksiat. Nah, di sini ada pelajaran bagus nih jamaah sekalian. Inilah bahan introspeksi diri. Jadi kita introspeksi diri itu ya, tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Dan kalau ada datang musibah, langkah paling tepat itu kembalikan pada diri dulu daripada koreksi yang lain. Kembalikan pada diri kita dulu. Siapa tahu diri kita sendiri yang salah terlebih dahulu. Aduh, kok sulit saya sekarang ya. In this economy, bahasanya sekarang gitu. Di ekonomi susah kayak gini nih. Kenapa nggak koreksi diri dulu? Apa kita sudah selamat dari dosa? Apa negeri kita itu bersih dari kesyirikan? Kesyirikan banyak nggak di negeri kita? Hah? Banyak? Banyak apa sedikit? Oh, banyak. Tahu berarti bisa rinci ya. Coba rinci aja dari syirik-syirik dulu deh. Lihat lagi perilaku bid'ah, lihat lagi perilaku dosa-dosa besar. Banyak kan? Dan apakah orang lain yang perbuat atau kita dulu? Ya kadang itu dari kita juga. Itu dari diri kita juga, bukan dari orang lain. Kadang dari diri kita tawakalnya kurang. Kurang yakin dengan takdir Allah. Dan bahkan pikiran kita itu lepaskan tawakal, tapi kebanyakan mikir takdir. Yang takdir itu nanti di depan. Akhirnya pikirannya terlalu over ke depan tuh. Jadinya apa? Overthinking. Lemahnya tawakal mengakibatkan menolak takdir nantinya. Dan dia tidak mengimani takdir. Dan terlalu ta'ammuk. Ta'ammuk ini istilah dari Imam At-Tahawi, kita pakai beliau. Terlalu ta'ammuk, terlalu bersusah payah tahu nasibnya nanti bagaimana. Dan itu penyakit individu tuh.
dalam masalah takdir. Aduh, kalau saya lulus nanti besok makan apa? Kalau yang jomblo belum nikah, aduh besok saya kasih makan istri saya bagaimana? Aduh Ustadz, saya lihat di TikTok itu kok skincare-nya mahal sekali. Aduh Ustadz, kok ini yang rumah tangga di media sosial kok cerai terus. Aduh Ustadz, saya mengurungkan niat, gak usah nikah aja deh. Takut nikah dengan pikiran terlalu over seperti itu, dan selalu terkena dengan namanya doom scrolling. Doom scrolling itu apa? Terkena dengan negatif terus. Di media kan negatif semua kan? Gak pernah itu ada yang cerita tentang rumah tangga saya bahagia, alhamdulillah saya dikurniai anak seperti ini, anak-anak saya soleh. Masalahnya yang soleh-soleh seperti ini, dia gak main media sosial. Iya kan? Yang main kan yang merusak-rusak aja tuh, yang punya masalah-masalah aja. Dia gak main media sosial, dia mau pusing amat dengan media. Dia gak mau cerita. Tapi dia kan tuh, wah kasus perceraian sana ribut-ribut. Wah itu sudah anaknya itu ngaji, wah cuma berapa bulan cerai. Itu anak-anak yang main media semua. Maka sekali lagi, bahan introspeksi diri gitu. Itu lebih bagus daripada kita mudah salahkan keadaan, kita mudah salahkan orang lain, kita mudah salahkan si fulan. Lebih bagus introspeksi diri. Nah ini bahan kita nih. Oh rezeki saya sulit, ya mungkin dosa-dosa saya. Ustaz, ini ujian bagi saya atau ini azab bagi saya, musibah? Kalau saya nilai, nggak usah mikir itu ujian di situ, orang naik level. Kalau orang naik level berarti menandakan dia meyakini dirinya itu baik banget. Beda kalau dia mikirkan situ, ini musibah bagi saya, ini azab untuk saya, ini mungkin teguran yang disegerakan untuk saya. Beda. Berarti kan dia menganggap dirinya kurang. Menganggap diri kurang itu lebih bagus atau menganggap diri lebih baik? Coba untuk diri kita. Menganggap diri kurang itu lebih bagus atau menganggap diri lebih baik? Kurang. Kalau untuk diri sendiri, nganggap diri selalu kurang. Tapi kalau untuk orang lain, nganggap orang lain lebih soleh, dia lebih baik, dia aibnya sedikit, dia itu rajin sholat, dia amalannya banyak gitu. Naikkan untuk orang lain. Dengan kalau kita kurang, akhirnya kalau nganggap diri kurang terus, oh iya saya banyak salah ya. Introspeksi diri. Aduh kok pekerjaan saya kayak gini ya, kok setiap bikin usaha kok bangkrut terus ya. Saya kalau dia introspeksi diri saya. Ada orang itu jalani bisnis, awal ketika dia jalani aman dia, terus dia mau kembangkan usaha, tadi sudah maju tuh. Saya pinjam aja lah, cari pinjaman di bank. Mulai itu dapat pinjaman tuh. Dari situlah mulai kehancuran. Awal sudah berhasil itu usahanya, jalan terus. Pas diambil tetap terus rugi lagi, kena tipu, pegawainya bawa lari duit. Coba kalau dia yang pikir pertama kali, ini pegawai saya ini kurang ajar sekali dia. Ini kok bisa kayak begini, ini pegawai saya gak amanah ya. Coba kalau dia pikirkan, oh iya kemarin aman-aman saja mereka tuh. Dan ketika saya beralih ke sini, dapat pinjaman seperti ini, hancur semua. Kenapa gak dikoreksi yang ini?
Itu namanya menilai diri sendiri dulu. Kita bisa ambil pelajaran dari siapa? Coba pelajari dari kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau berada dalam perut ikan, padahal kasusnya sebelumnya ada tuh. Kaumnya kan gak mau menerima dakwahnya Nabi Yunus. Di negeri Ninawa itu kan gak mau menerima. Akhirnya Nabi Yunus yang milih pergi. Kemudian ujung-ujungnya lah dia dalam perut ikan. Tapi doa Nabi Yunus ketika itu apa yang terucap? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Padahal kaumnya itu buat salah lebih dulu loh. Tapi ada kalimat dalam doa beliau untuk kaumnya, ada? Nggak ada. Tapi yang keluar dari lisan beliau apa? Inni kuntu minadh dhalimin. Dia sudah diakui salah. Dia koreksi diri di situ. Ketika koreksi diri, Allah datangkan jalan keluar. Allah lepaskan dari kegelapan dalam perut ikan tadi. Nah itu dampak jelek maksiat yang kedua. Saya masuk di nomor 7, di halaman 19. Berarti di urutan nomor 3. Kalau di buku saya nomor 7. Maksiat itu melemahkan hati dan tubuh. Di halaman 19 Imam Nawawi katakan di kitab beliau ada wad-dawa wa minha al-ma'asi tuhinul qalba wal badana. Maksiat itu melemahkan hati dan juga melemahkan badan. Maksiat itu melemahkan hati dan juga melemahkan badan. Amma wahmuha lil qalbi fa amrun zahirun. Kalau terjadi kelemahan dalam hati itu sudah jelas, karena maksiat hati lemah. Kan kita tahu hati itu ada 3 keadaan. Seperti keadaan badan kita juga. Ada badan yang sehat, ada badan yang sakit, ada badan yang sudah mati. Ya kan? Berarti kalau hati, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, sama. Maksiat sudah jelas dia melemahkan hati, buat hati jadi sakit. Jadi lemah tuh keadaannya. Bal la tazalu tu'inu hatta tuzila hayatahu bil kulliyati. Maka kelemahannya tadi sampai membuat seseorang itu kehidupannya lenyap seluruhnya itu. Kehidupan hatinya itu jadi lenyap semuanya. Karena tadi mulai lemah lagi hatinya, lemah lagi hatinya, lemah lagi hatinya. Terus sekarang kaitannya dengan badan. Kata Imam Al-Qayyim, beliau bilang gini, wa amma wahnuha lil badani fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi. Jadi tadi kan badan juga bisa lemah. Beliau katakan lemahnya pada badan karena orang mukmin itu asalnya kekuatan dia dari hati. Catat baik-baik itu. Kekuatan orang beriman itu dari hati. Jadi bukan dari fisik. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Ketika hatinya kuat, maka badannya ikut kuat. Jadi kita itu, kekuatan kita itu dari hati kita. Dari hati dulu. Wa ammal fajiru fa innahu wa in kana qawiyal badani fa huwa ad'afu syai'in 'indal hajah. Adapun orang fajir yang durhaka, yang sering bermaksiat, walaupun badannya kelihatan kuat, sejatinya dirinya lemah.
Coba kelemahan orang itu, walaupun fisiknya kuat, ya walaupun fisiknya kuat, dia akan sulit untuk bangun subuh. Walaupun dia punya badan yang kekar, six pack, ngangkat kelopak matanya saja berat, padahal 100 kilo bisa loh itu angkat beban. Iya gak Pak? Mana yang lebih berat coba? 100 kilo kelopak mata Pak? Kalau saya sih kelopak matanya. Buktinya apa? Gak bisa angkat-angkat dia. Karena apa? Memang belum sadar, Allah gak kasih taufik pada hatinya. Allah gak kasih taufik pada hatinya. Tapi kalau Allah kasih taufik pada hatinya, walaupun dia keadaan ngantuk berat, namun karena sudah terbiasa bangun. Sini subuh jam berapa? 4:30, sama dengan Jogja. Nah, 4:30 tadi sudah terbiasa bangun, sudah bangun gitu aja. Mau dia tidur cuma 1 jam, tetap bisa bangun. Karena sudah terbiasa. Maka Imam Al-Qayyim ini tunjukkan orang beriman tuh kekuatannya dari hati. Terus beliau katakan fatakhunuhu quwwatu inda ahwaji ma yakunu ila nafsi fata'amal quwwata abdani farisa warum kaifa khanathum. Beliau ingin tunjukkan, coba lihat orang yang kuat badan tadi. Kekuatan badan dia itu kadang mengkhianati dirinya. Harusnya dengan kekuatan badan tadi dia bisa menang. Terus beliau sampaikan, coba lihat itu orang-orang Persia dan Romawi. Bagaimana itu badan mereka kuat, tapi badan mereka gak nolong mereka. Kaifa khanathum ahwaja ma kanu ilaiha wa qaharahum ahlul imani bi quwwati abnani wa qulubihim. Badan mereka kuat tapi mereka bisa kalah. Mereka kalah pada orang beriman dikarenakan orang beriman itu pakai 2 hal, kekuatan hati dan kekuatan badan. Maka di cerita yang lain, ini cerita dari Ibnu Qayyim, cerita tentang gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Ini disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Wabil Shayyib. Suatu saat Imam Ibnu Qayyim itu cerita bahwasanya gurunya dia lihat zikirnya lama sekali, habis subuh zikir tuh sampai siang. Sampai siang tuh. Tapi jangan nanti lanjutannya lagi. Emangnya Ibnu Taimiyah gak kerja apa? Sudah gak usah mikir itu, ini kita lagi bahas lain. Dan perlu ketahui gini ya, budaya kerja orang Indonesia jangan disamakan dengan orang Arab. Waktu tidur Indonesia jangan disamakan juga dengan orang Arab. Orang Arab itu mulai on itu jam 10 ke atas lah. Karena waktu subuhnya juga telat. 4:30 subuh. Kita jam berapa tadi? 4:30 beda. Sana sih matahari terbit jam berapa? Jam 7. Kita jam 7 ngapain di sini? Yang sekolah sedang masuk sekolah ya beda. Jadi kalau ke Arab tuh saya, orang Arab nih jam 7 nggak bangun-bangun. Itu ngapain bangun? Matahari aja belum terbit. Masa makan? Jam 10 aja mereka beraktivitas lah itu. Dan jam 12, tidurnya apa? Jam berapa coba tidur? Jam 12. Karena apa? Subuh 5:30, ngapain tidur cepat-cepat? Isanya aja bisa jam 8:30. Isa jam 8:30. Emang keadaan kayak gitu. Kita ini kadang kalau ke Arab, pas umroh, suuzon sama orang Arab, mereka tuh malas-malas. Masih mending mereka Pak. Mereka itu kalau gila bola, nomor 1 yang mereka itu gila bola Pak. Main bolanya jam berapa aja Pak?
jam 12 ke atas. Tapi datang subuh sholat, habis subuh tidur. Dan mereka kan liburnya hari Jumat. Bangunnya kapan? Mepet Jumatan. Mepet Jumatan. Mereka masih sholat, Pak. Kalau kita kayak gitu, mau pergi sholat? Enggak. Jadi semester saya cerita kayak gitu. Ini aja dikatakan ceritanya aja. Oh, sampai siang. Karena aktivitas kita beda dengan mereka. Nah, Ibnu Qayyim itu katakan, kok lama sekali? Terus Ibnu Taimiyah jawab, sarapan pagi saya itu ini, zikir. Kita sarapan paginya apa? Soto. Kalau orang Semarang apa ya? Hah? Bubur ayam. Dia jawab tadi, ini sarapan pagi saya. Ibnu Taimiyah menanyakan lagi, kalau saya tidak sarapan seperti ini, saya lemas. Apa maksud Ibnu Taimiyah? Kekuatan hati lebih saya butuhkan. Hati saya baik, maksud beliau, tentu fisik saya baik. Kita kadang pilih salah satu. Pilihnya fisik terus. Yang fisik saja. Kadang hati gak diperhatikan. Fisik berjam-jam dia habiskan waktu untuk itu. Kadang sampai saya dengar dari sebagian orang itu, ayo ngajilah 1 jam. Aduh Ustaz, saya lari 5 jam itu kuat Ustaz. Duduk 1 jam gak bisa. Ya Allah, segitunya. Padahal kekuatan hati itu lebih penting loh daripada kekuatan fisik. Justru kita lemahnya di situ. Fisiknya dikerja terus, dilatih terus, hatinya gak pernah ada asupan, lemah. Maka zaman sekarang ini walaupun orang-orang kayak gitu, tapi tadi masalah-masalah yang saya sudah sebutkan tadi, ada overthinking, ada doom scrolling, ada anxiety. Ini masalah-masalah orang sekarang. Ada juga loneliness. Loneliness itu orang kesepian. Padahal tiap hari dia buka media sosial terus. Sepi dia bilang. Kenapa dia rasa sepi? Aduh, saya kalah Ustaz dengan dia Ustaz. Saya lihat Instagramnya terus. Dia sudah pergi kemana-mana, saya belum. Saya malu ketemu dia. Mending saya diam dalam kamar. Loneliness itu namanya. Itu orang-orang saat ini itu. Kalau dia mau menghibur diri macam-macam, sebenarnya ada yang kurang, hatinya kurang. Hatinya itu kurang diisi. Karena selalu memikirkan fisik terus. Coba asupan iman ditambah, zikirnya lagi ditambah. Kan enggak. Kalau dengan zikir Allah katakan apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir pada Allah, hati jadi tenang. Baik, yang berikutnya lagi. Sekarang yang keempat. Kalau di pembahasan di buku Dosa Itu Candu di nomor 9 di halaman 21. Maksiat menghilangkan keberkahan umur dan memperpendek umur. Maksiat menghilangkan keberkahan umur dan memperpendek umur. Untuk menjelaskan tadi maksiat memperpendek umur ada 3 pendapat. Ada di sini di halaman 23. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa berkurangnya umur maksudnya hilangnya berkah dalam hidupnya. Hilangnya berkah dalam hidupnya. Dan berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Pendapat kedua menyatakan
Dosa itu benar-benar mengurangi umur secara hakiki. Jadi benar-benar umurnya berkurang. Jadi ditetapkan sekian, umurnya berkurang lantaran maksiat. Tapi untuk memahami hal ini gak usah pusing. Aduh Ustaz, berarti umur saya berkurang dong. Kan umurnya kita sendiri kan kita gak tahu. Betul gak? Itu perkara gaib apa bukan? Masih jadi rahasia Allah? Masih. Maka gak usah pikir itu. Yang jelas umurnya berkurang, itu aja sudah. Pendapat ketiga ada di halaman 24, disebutkan sebagian ulama lain berpendapat maksiat itu mempengaruhi umur itu hilang hakikatnya. Atau kita sebut hakikat kehidupan itu jadi hilang lantaran maksiat. Menurut Qayyim itu sebutkan karena Allah itu katakan ada orang itu dia kafir, walaupun kita lihat fisiknya hidup, sejatinya dia mati karena hatinya mati. Amwatun ghairu ahya, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 21, mereka itu mayit ghairu ahya, tidak hidup. Maksudnya apa? Kondisi dia fisiknya kelihatan, tapi karena dia kafir, dia tidak beriman, dia itu banyak maksiat, hatinya mati. Hati yang mati ini tidak dianggap sebagai hakikat kehidupan. Nah, pendapat ketiga ini paling bagus untuk dipahami. Berarti umur yang diisi dengan maksiat tidak dihitung sebagai hakikat kehidupan. Sedangkan umur yang diisi dengan ketaatan itulah yang dianggap sebagai hakikat kehidupan. Contoh, kita balik dulu dari usia berapa? Kita balik dari usia berapa? 15. Hah? 17 terlalu tua? 15. 15 itu standar maksimal. Kalau dia tidak dapati, kalau laki-laki mimpi basah, pakai patokan umur 15. Taruhlah nih, umur dia sekarang 40 tahun. Kan prinsip sebagian orang itu ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati Masuk surga. mimpi kayak gitu tuh. Kalau dia prinsip tadi itu muda foya-foya aja deh. Dari 15 sampai usia 30 maksiat terus, gak beriman deh dia pokoknya. Kita katakan dia itu mati di hatinya tuh. Maka 15 sampai 30 tidak dihitung sebagai hakikat kehidupan sejati. Usia 30 tobat. Sampai sekarang usia dia 40. Sudah berapa tahun? 10 tahun itu yang dihitung sebagai hakikat kehidupan sejati. 15 enggak. Jelas itu? Berarti kalau dari usia 40, dari 30 tadi ya, 30 sampai 40 ini dia tobat, dia ibadahnya bagus, dan dia lanjutkan lagi dengan kebaikan lagi, sampai Allah takdirkan usia dia 60, berarti 30 tahun. Itu yang dihitung sebagai hakikat kehidupan sejati. Berarti karena taat dianggap sebagai hakikat kehidupan. Karena yang ini tidak taat, tidak dihitung. Jelas itu? Oke. Baik, terus kita lanjutkan lagi. Yang kelima, lihat di nomor 10 halaman 26. Ini terkait dengan judul kita.
Ini terkait dengan judul kita. Maksiat membuat orang itu candu. Atau istilah Imam Al-Qayyim di sini, maksiat melahirkan maksiat yang lain. Maksiat melahirkan maksiat yang lain. Imam Al-Qayyim katakan gini, wa minha annal ma'asi. Ingat bahwasanya maksiat tasra'u amsalah, menanamkan maksiat yang lain, melahirkan maksiat yang lain. Wa tulidu ba'daha ba'da, muncul lagi maksiat yang lainnya. Hatta ya'izza 'alal abdi mufaraqatuha, wal sampai seseorang itu ketika sudah bermaksiat sulit untuk meninggalkan maksiat tersebut. Sulit lepas. Sebagaimana sebagian salaf itu berkata, inna min 'uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Ingat, balasan dari hukuman dari dosa adalah dosa selanjutnya. Begitu pula balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Berarti dosa itu berlanjut. Sebagaimana kebaikan juga bisa berlanjut. Imam Al-Qayyim ilustrasikan berikut ini. Perhatikan. Fal abdu idza amila hasanata, jika seseorang ila jambiha, maka kebaikan yang lain nanti akan bilang begini, ikmalni aidan, lakukan aku juga. Fa idza amilaha, jika kebaikan kedua dia lakukan lagi. Tadi kan diajak lakukan kebaikan kedua. Jika kebaikan kedua dia lakukan lagi, maka qalatis salisatu, yang ketiga nanti bilang juga sama seperti tadi. Wa hal majarrah, seterusnya seperti itu. Fatada'afur ribhu, akhirnya dia semakin beruntung lagi karena kebaikannya lanjut. Kan sudah lakukan kebaikan pertama, dia diarahkan lagi ke kebaikan kedua, dia diarahkan lagi pada kebaikan yang ketiga. Terus maka pahalanya berlimpah lagi. Watazayadatil hasanatu, kebaikannya bertambah lagi. Terus Imam Al-Qayyim bilang, wa kadzalika kanati sayyi'atu aidan, kejelekan juga sama. Berarti gimana? Kalau orang lakukan satu dosa, satu maksiat yang lain bilang apa? Ikmalni aidan, lakukan aku juga dong. Jangan yang itu saja. Jika yang kedua sudah dilakukan, yang ketiga bilang apa? Saya juga dong. Terus seperti itu, kebaikannya bertambah lagi. Tapi kecanduannya, perhatikan lagi kalimat selanjutnya. Hatta tasiru ta'atu wal ma'asi hayatin rasikhatan, sampai kebaikan itu mengakar kokoh. Dan kalau itu maksiatnya jadi mengakar dan juga semakin kokoh, makin kuat terus. Wasifatin lazimatin, jadi sifat tetap terus ada. Wa malakatin sabitatin, dan tetap terus ada di situ. Terus ini kalimatnya dari Imam Al-Qayyim, ini kayaknya menyentuh sekali. Falau aqtalal musinu ta'ata la dhaqat alaihi nafsu. Kalau orang tadi sudah terbiasa melakukan kebaikan, dia tinggalkan kebaikan tadi, hatinya itu jadi, aduh gimana ya, kok saya tidak lakukan ya.
Wa daqat 'alail ardu bima rahubat, sampai bumi juga terasa sempit dengan keadaannya tadi. Coba kalau orang itu, coba ada yang rutin sholat, dia jalan sama temannya lagi nggak, dia malah sholat nih. Terus temannya ini udah waktu terus, saya mau sholat nih, tunggu sebentar lah. Kita kan gelisah terus kan, saya sholat kapan? Waktu sudah semakin mepet tuh ini. Waktu ini. Ketika itu keadaannya. Waktu mas. Kalau temannya kan santai aja. Udahlah, saya tanggung juga. Tanggung aja, enak aja. Ya gelisah banget loh itu. Itu maksudnya. Terus kata Imam Al-Qayyim, wa hassa min nafsi bi annahu kal huti idza faraqal ma. Perasaan dia itu dia gelisah sekali sebagaimana keadaan ikan yang ada dalam air. Ketika dia terpisah dari air, ikan itu apa coba? Awalnya dia di akuarium nih, terus tiba-tiba dia lompat dari akuarium tadi. Apa keadaan yang terjadi? Ikan jadi apa? Lepak-lepak. Ya, aduh, gitu kan. Perasaan dia kayak gitu, sama. Hatta yu'awidah, sampai pengen balik. Maka dia kalau tadi sholat, saya mau sholat segera. Waktu sempit ini. Fatas kuna nafsu wa taqara ainu. Ketika dia balik sudah melakukan kebaikan tadi, maka jiwanya tenang. Hatinya jadi sejuk, pandangannya jadi menyejukkan. Nah, sama juga dengan ahli maksiat. Walau aqtalal mujrimul maksiat, seandainya pelaku maksiat itu tinggalkan maksiat, wa aqbala ala ta'ah, coba aja sekali dia lakukan kebaikan. Kan ada orang kan, sekali-kali aja dia sholat. Tapi pas dia tinggalkan sholat, aman dia, keadaannya kebalik. La daqat alaihi nafsu wa daqa sadruhu. Maka keadaan dia ketika dia lakukan satu kebaikan saja, maka dia merasa sempit, hatinya pun gelisah. Wa ayat alaihi madhahibuhu, dadanya terasa sesat. Hatta yu'awidaha, sampai dia ingin balik. Balik pada apa? Balik pada apa? Maksiat. Hatta inna katsiran minal fusaki liyuwaqi'ul maksiyata min ghairi lazzatin yajiduha. Sampai kebanyakan ahli maksiat, di sini lihat, ahli maksiat dia balik lagi pada maksiatnya bukan karena senang, bukan karena merasa enak, namun kalau tidak lakukan gelisah. Betul? Betul gak? Sebenarnya dia waladahiyah takilaya, saya gak mau lakukan lagi menurut dia. Enggak, saya gak mau. Tapi kalau lepas, berat. Yang terjadi pada dia kalau lepas, illa bimanya hidup minal alam bimufaraqat, ya jika terpisah dari maksiat tadi, dia tidak lakukan maksiat tadi, malah sakit. Bapak-bapak, saya tanya dulu Bapak. Jadi kan tadi ada mikir sesuatu nggak? Ada nggak perbuatan kayak gini itu? Kalau nggak lakukan, ya pelaku maksiat nih, kalau nggak lakukan, kok gimana gitu? Ada yang bisa jawab? Ada nggak tadi yang bayangkan sesuatu gitu? Coba, saya kasih hadiah. Yalla. Apa mas? Rokok. Kepikiranmu tadi ke rokok terus kayaknya ya? Jomblo ya? Mas sudah nikah? Mas sudah. Sedih memaafkan, nanti maafkan istrimu ya. Tadi di sini ada pikiran apa? Sama rokok juga. Sudah saya kasih hadiah lagi. Bersabar ketika disakiti. Saya yakin tadi bapak-bapak sudah ada pikiran nih. Ini pasti rokok nih, rokok ini persis banget. Betul gak Pak? Coba bayangkan rokok itu tadi ya. Coba. Kalau ditinggalkan, ada rasa sesuatu berat kan? Bagi mantan perokok nih, berat gak Pak? Berat. Ada rasa kurang kan?
Ini aduh Ustaz, ini bibir saya nih Ustaz. Apa rasa apa Pak? Asam katanya. Harus asam Ustaz, harus ada sesuatu. Permen gak bisa ganti? Hah? Permen gak bisa ganti? Aduh Ustaz masih kurang nikmat. Gak ada nikotin sih dia. Saya pengennya kayak itu juga. Akhirnya balik lagi, apalagi itu dia kumpul lagi dengan circle-nya yang dulu. Circle para perokok itu apa? Tolong menolongnya kuat banget. Dia gak bawa rokok, bawa korek doang, dikasih rokok. Ya, yang bawa rokok gak bawa korek, dikasih korek. Kalau gak bawa dua-duanya, dikasih juga. Oh gak bawa mas, ini sudah nggak pakai punya saya aja dulu ini. Masya Allah, dapat circle-nya lagi itu. Tadi dia sudah tinggalkan kan, tapi pas ketemu, iya enak juga ya mas ya, balik lagi ya. Aduh, saya back to back dengan ini lagi ini. Aduh mas kok enak ya. Coba lah sedikit, coba lihat. Coba sedikit bisa balik lagi nggak? Bisa. Pas nggak yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim? Kecanduannya pas dengan rokok? Pas banget. Dan itu Masya Allah, orang yang tinggalkan rokok itu orang yang luar biasa. Itu saya bilang itu wali Allah luar biasa itu. Dia punya karomah. Karomahnya apa? Itu tadi itu. Berat banget Pak. Waktu saya gak pernah rasakan kayak gitu, tapi saya tahu ceritanya. Iya berat juga ya. Sebabnya lagi, perokok itu orang kepala batu, keras kepala. Mohon maaf loh ini para perokok dulu ini. Paling keras kepala. Sudah ada tulisan dilarang merokok, tetap merokok juga. Saya bilang ini gak baca tulisan atau memang hawa nafsu gitu loh. Heran saya. Sudah ada tulisan dilarang merokok, tarik juga di situ. Memang kayaknya merokok itu membutakan segalanya ya. Makanya orang kalau udah pakai dia kayak gitu, ya Allah, makasih deh sama dia. Itu berat banget. Berat, ini karena kecanduannya seperti ini. Maksiat kayak gitu, persis. Tapi jangan pikirannya hanya ke rokok saja. Orang tinggalkan khamar sama persis kayak gitu. Mau tinggalkan berat. Perselingkuhan sama enggak? Sama. Aduh Ustaz, saya sudah terlanjur cinta sama dia Ustaz. Ustaz, saya nikahi dia aja deh. Ya Allah, mulai itu syar'i lagi itu. Nanti ujungnya tanya, Ustaz saya hukum poligami gimana ya Ustaz? Tapi dimulai dulu dengan selingkuh coba. Sudah selingkuh dulu. Mana ada yang mau terima kayak gitu? Apa istrinya mau terima? Enggak. Dia sebenarnya ketagihan, kecanduan, sulit lepas. Kalau dilepas kenapa? Nggak bisa. Sebenarnya bisa dilepas. Iya bisa, tapi balik lagi. Sebenarnya Ustaz saya sudah nggak suka lagi, tapi bisa balik lagi. Kayak gitu kecanduannya. Maka di antara kiatnya memang harus benar-benar tulus taubatnya. Satu. Kemudian yang kedua, jauhi lingkungan yang dulu. Gak balik lagi. Ganti circle. Circle-nya ganti itu. Aduh Ustaz, saya kalau ketemu dia lagi saya balik. Sudah, aku usah teman sama dia lagi deh. Aduh Ustaz, ya kayaknya berarti ya nanti ketagihan lagi. Sudah pelan-pelan tinggalkan dia dulu. Karena sifatnya ini ada. Dan banyak minta tolong pada Allah agar diberikan rasa takut. Rasa takut yang membentengi diri dari maksiat. Makanya tadi saya sempat baca doa di awal itu. Nanti yang pegang buku ini bisa baca di halaman ketiga ini, doa untuk membentengi diri dari maksiat. Doa ini bagus sekali.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asi. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menjadi penghalang antara kami dan maksiat kepadamu, supaya tidak terjerumus lagi. Yang bentengi kita itu rasa takut. Dan rasa takut ini paling mudah muncul kalau kita berada dalam majelis ilmu. Coba hafalkan doa ini dan amalkan ulang-ulang. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah. Baik, satu lagi terakhir. Berarti ke-6 ya. Di nomor 46. Halaman 161. Maksiat membuat musuh kita makin berani. Kata Imam Ibnu Qayyim, termasuk di antara hukuman akibat maksiat adalah bahwa maksiat menjadikan makhluk lain berani kepada seseorang yang sebelumnya tidak akan berani mengganggunya. Dan musuh kita itu, ya, musuh besar kita adalah setan. Maka Imam Qayyim melanjutkan, akibatnya setan berani mengganggunya. Dengan cara apa? Menyakitinya, terus menyesatkannya. Terus ada kalimat lagi dari Imam Qayyim, wal waswasati, berikan was-was, berikan bisikan. Setan makin berani kamu kita kasih was-was terus. Was-wasnya atau bisikan-bisikan dari setan untuk orang yang ngaji kadang itu seputar masalah akidah. Siapa yang ciptakan makhluk A? Allah. Makhluk B? Allah. Terus siapa yang ciptakan Allah? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Pak? Bisa dijawab nggak? Bisa. Atau nggak usah ditanggapi? Nggak usah. Ketika ada pertanyaan seperti ini, Nabi SAW menjelaskan, bacalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Esa. Allah Esa itu ya berarti tidak ada dari sesuatu. Allah Samad. Segala sesuatu itu yang membutuhkan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang selevel dengan Allah. Maka pertanyaan tadi gak usah dijawab. Dan orang yang ngaji ini kadang tuh pikiran gak usah over kayak gini. Ada lagi anak pondok itu pernah tanya ke saya habis ada acara nih, ada acara di Jogja, saya bedah buku, saya punya buku baru, Purity of Faith, tapi ketika itu saya bahas tentang akidah Thahawiyah. Ini bahasan yang berat, saya buat sederhana gitu. Dia tanya setelah sesi saya, Ustaz, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah menetap tinggi di atas arsy. Dia nanya, Ustaz, sebelum ada arsy, Allah ada di mana? Sebelum ada arsy, Allah ada di mana? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa? Kalau mungkin Bapak lagi emosi itu langsung kamu banyak-banyak nanya. Saya kira, Mas, tobat Mas, sudah gak usah nanya-nanya lagi Mas, berhenti Mas, istighfar Mas. Saya balik nanya, kalau kamu tahu jawabannya, imanmu bertambah? Enggak Ustaz, saya cuma ingin tahu aja. Sudah berhenti Mas. Nggak usah dijawab. Apa faedahnya? Al-Maru al-Islam sudah selesai, di imannya aja sudah. Pertanyaan tadi gak ada
juga. Hentikan aja pertanyaan tadi. Itu was-was yang diberikan oleh setan. Kemudian setan membuat rasa takut, menakut-nakuti. Karena kita sendiri yang lemah. Setan berani lawan. Membuatnya sedih. Setan juga membuatnya lupa terhadap hal yang bermanfaat baginya jika diingat. Hal yang bermanfaat pun dia lupa. Dan mengingat hal-hal yang justru membahayakan. Nah, salah satu poin di sini saya lompat di kalimat di bawahnya. Imam Al-Qayyim katakan lagi, setan dari kalangan manusia menjadi berani mengganggunya. Setan ada dua jenis. Ada setan dari kalangan jin, terlihat nggak? Terlihat nggak? Kayaknya dulu ada gambarnya gitu. Wah, pokoknya dia nggak pakai baju, terus badannya bulat, kepalanya botak, ya, pendek dia tuh. Itu tuyul dan bakyul dulu ya. Nggak bisa digambarkan, gimana nggak bisa terlihat? Setan yang kedua, setan siapa? Manusia. Nah ini yang dibahas nih. Setan manusia juga berani, baik ketika ia hadir maupun tidak hadir, dengan segala bentuk gangguan yang mampu mereka lakukan. Bahkan yang bisa ganggu dia atau berani sama dia, keluarganya sendiri, para pelayannya, anak-anaknya, tetangganya pun berani kepadanya. Hingga hewan tunggangannya atau binatang peliharaannya ikut berani melawannya. Maka kalimat Imam Al-Qayyim ini maksudnya istrinya pun berani lawan suaminya, anaknya pun berani lawan orang tuanya. Lantaran apa? Tadi gara-gara maksiat membuat siapapun tadi yang jadi musuhnya itu berani lawan dia. Dan musuh kita kan setan. Setan ada dua tadi. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Tapi yang saya ingin highlight di sini adalah kalimat keluarganya sendiri itu. Maka bisa jadi terjadi keanehan pada keluarga sendiri. Istrinya berubah, istrinya berani kurang ajar. Atau suaminya pada istrinya juga demikian. Suaminya berubah, suaminya kata-katanya gak enak. Anak-anaknya juga berubah. Pada anaknya mungkin masuk pondok, tapi berani lawan orang tuanya. Yang dikoreksi siapa dulu? Yang dikoreksi siapa dulu? Kalau kita pelajari dari sini, yang dikoreksi siapa dulu? Kita dulu. Itu cara koreksi. Oh ya, mungkin karena saya ya. Saya jadi suami kok kayak begini ya. Masa saya jadi kowam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, masa yang di bawah sana kok berani bentak-bentak saya? Ya kan? Maka tadi yang kita bahas dari awal, ini bahan introspeksi diri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan sore ini. Dari 6 poin tadi, baru 6 poin dari berapa poin totalnya tadi? 55. Berarti tersisa 49 poin. Insya Allah nanti kesempatan yang lainnya biiznillah. Baik, ada pertanyaan?